Jadi katanya rice cooker ini waktu mau dipakai buat masak, waktu pancinya ditaruh di dalam, dikasih air sama beras, ternyata nggak bisa diceklekin pemirsa. Jadi nggak bisa buat masak ya. Terus coba saya tes langsung deh. Saya tekan ya tombolnya, tombol yang di tengah itu. Terus saya tekan-tekan saklarnya, kayaknya sih normal. Coba deh saya langsung colokin ke arus listrik 220 volt. Ternyata indikator warmnya hidup karena tombol di tengah nggak ditekan, makanya dia nggak aktif. Sekarang saya tekan tombol tengah dan saya tekan tombol yang di depan itu, tuh. Terus saya lepas, tuh balik lagi kan, normal pemirsa. Oh, tapi waktu saya tekan-tekan lagi ternyata nggak aktif pemirsa. Akhirnya nggak bisa dibuat masak ini kalau kayak gini. Jadi waktu tombol tengah itu ditekan, terus tombol yang di depan juga ditekan, kemudian lampu indikator cooknya nggak nyala, artinya dia nggak bisa dipakai untuk masak. Langsung aja deh saya bongkar ya. Saya ambil obeng. Sebelumnya saya cabut dulu kabel stekernya. Saya nggak ngeliat ada skrup di sini, cuman di sini ada lubang untuk nyongkel nih. Ambil obeng pipih, terus coba dicongkel. Kalau misalnya nggak bisa dibuka, berarti ada skrup yang nggak kelihatan. Ada skrup yang nggak kelihatan. Ternyata bener di balik stiker ini, kalau dibuka, di dalamnya ada skrup pemirsa. Skrupnya udah saya buka, seperti ini bentuknya. Nah, dia dipasang di sini. Begitu skrupnya udah saya buka, kemudian saya ambil obeng lagi, obeng pipih, 2 buah supaya gampang bukanya. Pertama saya congkel sedikit seperti ini. Terus obeng yang satu lagi saya pakai buat nahan nahan supaya dia tetap kebuka pemirsa. Begitu klipnya udah kira-kira longgar, nah seperti ini, baru deh kita tarik ya. Akhirnya dia bisa kebuka. Gampang banget bukanya. Kita lihat di dalam ini ada apa? Ada saklar dan mekanik. Kira-kira apa yang rusak di sini ya? Ini ada thermal fuse yang dibungkus sama isolator anti panas itu pemirsa. Saya curiga sama saklarnya sih, karena waktu mekaniknya bekerja, lampu indikator cook sama worm itu agak-agak error ya. Berarti mungkin saklarnya yang rusak. Untuk mencari tahu, langsung aja saya ambil obeng, saya buka skrup dari saklar itu, kemudian saklarnya saya tarik. Saya mau lihat kondisinya dari dekat, kira-kira rusak apa enggak saklarnya. Enggak ada yang longgar. Enggak ada yang longgar waktu saya gerak-gerakin kabel di soket dari saklar itu pemirsa. Sebelum saklarnya saya otak-atik, saya ambil obeng lagi, saya buka kedua buah skrup elemen. Dan ini kalau skrupnya dibuka, elemennya bakal lepas. Tuh, kelihatan longgar kan? Kira-kira ada nggak yang ganjel di bawah elemen ini? Mungkin nasi atau mungkin benda-benda yang lain ya. Segala kemungkinan itu bisa terjadi pemirsa. Meskipun saya nggak ngelihat ada yang janggal di balik elemen ini, tapi ada baiknya juga untuk ngecek elemennya ya. Saya nggak ada nemuin yang janggal kecuali kotoran-kotoran dari bekas-bekas makanan ya. Ada seperti nasi yang kering atau kotoran-kotoran yang kering dari bekas air yang masuk ke dalam
pancinya ini, bersihin aja gitu. Kira-kira udah ngumpul sampahnya, baru ambil kuas, buang deh. Habis itu kita cek lagi, kira-kira gimana benerinnya, yang paling baik. Sebagai catatan ya pemirsa, mekaniknya ini jarang rusak. Biasanya rusak ada di thermal fuse atau saklar. Saklar itu kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak. Itu pun udah jadi masalah yang cukup signifikan ya. Nah, seperti ini. Coba saya colokin ke arus listrik 220 volt, kemudian lampu indikator cook itu langsung hidup. Begitu saya tekan, begitu saklarnya saya tekan, dia berubah menjadi warm. Tapi nggak serta-merta selalu seperti itu gitu, karena kadang-kadang saklarnya ini error pemirsa. Tuh, error kan. Aturan waktu ditekan dia cook atau sebaliknya. Kalau kayak gitu berarti saya harus bongkar dulu nih soket yang ada di saklarnya. Ada 2 buah soket, tapi kabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kabel. Yang satu soket itu 1 kabel, yang satu soket lagi ada 4 kabel. Cara bukanya gampang, ambil tang cucut, congkel seperti ini, atau jepit, nanti kan klipnya kelihatan ya. Ada klipnya tuh, nah, dijepit aja terus ditarik seperti ini. Nah, kebuka deh. Yang satu lagi juga lepas juga, supaya kita bisa lihat saklarnya dari dekat dan bisa kita cek, bisa kita identifikasi kira-kira saklarnya itu benar-benar rusak apa enggak gitu ya pemirsa. Terus sambil ngecek saklar, nggak lupa juga saya ingetin buat pemirsa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Kalau misalnya punya rice cooker yang rusak di rumah, kalau misalnya pengen benerin sendiri, nah, tonton aja video ini sampai habis ya. Dan hati-hati, khusus buat pemirsa yang punya basic elektronik atau listrik. Kalau misalnya pemirsa nggak punya basic itu, mending serahin aja sama yang benar-benar ngerti ya, karena bahaya. Begitu saklarnya udah saya bongkar seperti ini, saklarnya udah saya lepas maksudnya, ada 2 buah soket pemirsa, dan 1 buah tombol. Kayaknya sih saklar ini rusak di dalamnya tuh kayak kayak berkarat gitu. Biasanya seperti itu ya. Untuk membersihkan karat-karat yang ada di dalam, karena ini nggak bisa dibuka. Biasanya kalau nggak karat, isinya jamur. Saya ambil cairan pembersih, terus saya semprotkan ke dalamnya. Terus saya gerak-gerakin terus supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam saklar ini hilang pemirsa. Tekan-tekan terus sampai bosen. Jangan lupa untuk sediain tisu, karena kalau untuk ngerjain rice cooker itu biasanya ada kotoran-kotorannya. Biasanya rice cooker, blender, mixer itu biasanya kalau dibenerin ada kotoran-kotorannya pemirsa, ada lemak-lemaknya. Kalau nggak sedia tisu, bisa kadang-kadang agak jijai. Semprot lagi sampai kira-kira cairan pembersih itu benar-benar masuk ke dalam celah-celah dari saklar ya. Bersihin sampai benar-benar bersih, terus coba kita pasang lagi. Kira-kira setelah ngebersihin saklarnya pakai cairan pembersih, bakal sembuh total apa enggak hasilnya. Kalau misalnya enggak, nah nanti bakal kita cari solusi yang lain. Bisa jadi kita ganti saklar yang baru, atau bisa kita akal-akalin. Pokoknya supaya rice cookernya benar-benar sembuh total 100% dan bisa dipakai lagi buat masak. Kayaknya udah sembuh deh, udah normal kayaknya. Karena saya udah lumayan lama untuk
ngeklik itu tadi ya. Dia bersihinnya pakai diklik pemirsa, kayak mouse aja gitu, diklik klik 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 klik. Karena dia memang bunyi klik sih. Langsung aja saya pasang ya kabelnya ke soket yang ada di dalam saklar, yang ada di luar saklar. Kalau bisa kedua kedua soket itu kabelnya jangan sampai saling menyentuh. Kalau misalnya terlalu dekat bisa kita agak jauh-jauhkan sedikit ya. Tapi biasanya saklar yang udah rusak kayak gini nih biasanya minta ganti sih. Tapi ada baiknya kalau misalnya kita coba dulu ya setelah dibersihkan. Saya langsung aja colokin ke arus listrik 220 volt colokannya. Sementara lighting saya matikan supaya lampunya kelihatan jelas. Tuh, normal ya. Warm pemirsa. Begitu saya klik, ternyata nggak berubah tuh. Nah, kadang-kadang dia berubah, kadang-kadang nggak. Wah, ini berarti saklarnya memang udah rusak pemirsa dan saklar ini harus diganti dengan yang baru. Moga-moga aja ada yang sama persis. Kalau misalnya nggak ada yang sama persis, yang mirip-mirip lah nanti kita modifikasi aja. Harusnya kalau misalnya dia ditekan, lampu itu harus berubah gitu. Tapi untuk saklar ini waktu ditekan kadang-kadang dia berubah, kadang-kadang tidak. Ini harus diganti dengan yang baru ini. Akhirnya saya pergi beli saklar ke toko elektronik, ke toko komponen ya, di daerah saya tinggal. Di daerah bengkel saya buka di Tanjung Pinang, pemirsa. Bintan Island, Indonesia. Yeah. Kok pakai iya sih kayak rapper. Nah, ini dia. Meskipun ada sedikit perbedaan, tapi bisa dipakai kok. Di sini ada deskripsinya. 16 ampere, 250 volt. Terus mikrofaradnya, mikronya beda pemirsa. Tapi nggak apa-apa bisa dipakai kok. Kakinya beda. Kakinya beda pemirsa. Kakinya beda jadi kita harus cari tahu dulu kira-kira kaki yang mana sih yang paling, maksudnya kira-kira kaki yang mana yang digunakan. Kan kakinya ada 3 ya yang di saklar baru itu. Seperti ini. Dia ada tulisannya NC atau on. Kalau NC itu singkatannya normally connected. Kalau on itu ya on, hidup. Coba kita lihat. Dalam ini saklar yang lama ya. Saklar yang lama kalau nggak dipencet itu dia nyambung. Tapi kalau dipencet dia putus. Tapi ini nggak bisa dijadikan patokan juga karena saklarnya memang rusak pemirsa. Nah ini saklar yang baru. Kedua kaki ini nggak bisa diukur karena memang nggak sejalur. Tapi kalau seperti ini ngukurnya, dia baru bisa. Nah, kalau ngukurnya seperti ini, kalau saklar ditekan baru dia hidup. Tapi kalau yang sebaliknya tadi itu sama, ini yang sebaliknya, tadi itu kayak saklar yang rusak tadi. Nah, nih. Berarti kita pasang yang mana? Kayaknya saya mau pasang ke saklar yang on, bukan yang normally connected ya. Kalau misalnya kondisinya nggak memungkinkan untuk dipasang di mekaniknya ini pemirsa, karena saklar ini pakai pakai tambahan pengungkit ya. Jadi pengungkitnya itu mungkin saya akan patahkan. Ini saklar yang lama, dia normally connected. Kalau misalnya ditekan maka dia off. Yang baru ada 2 opsi, ada 2 kaki, on dan normally connected. Kayaknya saya pasang ke on aja deh. Saya nggak percaya sama saklar yang lama karena yang saklar yang lama itu rusak. Bisa nggak sesuai, bisa nggak akurat pengukurannya.
Langsung aja saya rakit seperti ini. Saya pasang di on. Kemudian belum saya patahin ya. Belum saya patahin kaki pengungkitnya pemirsa. Nanti kalau nggak bisa baru saya patahin kakinya. Tuh. Kalau dia nyambung itu normally connected. Kalau misalnya diputus berarti dia on. Seperti itu cara bacanya. Langsung aja pasang. Posisikan yang benar-benar sama dengan yang saklar lama ya. Usahakan kaki-kaki yang nggak dipakai itu jangan sampai nyentuh ke bodi ya pemirsa, karena bisa korslet, bisa bahaya nanti. Bisa turun MCB atau paling jelek bisa muncul percikan api di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada basic untuk listrik atau elektronik, belajar boleh tapi jangan coba-coba ya tanpa bimbingan orang yang benar-benar ngerti, benar-benar paham sama elektronik atau listrik. Pasang aja skrupnya, kira-kira udah mantep. Nah, baru kita tes. Udah ya, sekarang coba saya mau tutup, terus saya tes. Moga-moga aja sembuh. Kalau nggak sembuh nanti bakal saya patahin itu. Bakal saya patahin pengungkit dari saklar itu, dari saklar yang baru itu. Karena saklar yang dijual di toko komponen itu nggak ada yang sama persis dengan saklar yang lama pemirsa. Ingat ya, kalau misalnya pancinya nggak dipasang, lampu yang hidup itu waktu dicolokin ke arus listrik, lampu warm yang hidup pemirsa. Tapi kalau misalnya pancinya dipasang, lampu warmnya hidup gitu. Tapi begitu saklarnya kita pencet, saklar itu akan, kalau misalnya saklarnya kita pencet, lampu itu yang hidup berganti dari warm ke cook. Prinsip kerjanya seperti itu ya. Itu harus diingat-ingat. Ini tanpa panci. Jadi supaya mensimulasikan panci, saya pakai obeng atau tang, dan tombol di tengah itu bakal saya tekan pemirsa. Seperti ini, saya tekan. Seolah-olah pancinya ada. Saya colokin, kemudian nanti saya colokin ke arus listrik 220 volt stekernya. Dan saklar yang depan ini kayaknya memang udah agak-agak letoy.